Di suatu malam, seorang pembunuh bayaran bernama Lam baru pulang ke rumahnya. Namun ia dibuat terkejut karena menemukan anak dan istrinya telah tewas dibunuh oleh bos gangster bernama Scarface. Dengan penuh amarah, ia pun mengambil golok dan segera pergi ke markas Scarface untuk balas dendam. Satu persatu anak buah Scarface tewas dibunuh oleh Lam. Dan kini yang tersisa tinggal Scarface saja dan pertarungan pun kembali berlanjut. Dalam pertarungan itu Lam terkena banyak serangan. Namun hal ini tidak membuat Lam menyerah untuk membalaskan dendam kematian keluarganya. Setelah pertarungan yang cukup lama, akhirnya Lam berhasil mengalahkan Scarface. Namun sebelum dibunuh, Scarface ini mengatakan kalau Lam masih suka membunuh orang, maka Lam akan kehilangan orang yang dia cintai. Tidak terasa 20 tahun pun berlalu. Lam kini sudah tobat dari dunia pembunuh bayaran dan kini bekerja sebagai buruh kuli panggul di pasar. Di saat itu datanglah sebuah mobil yang dikendarai seorang pria bernama Lu yang menawarkan pekerjaan kuli panggul kepada Lam. Chạy đi. Sesampainya di lokasi, Lam mulai bekerja mengangkut barang-barang di pameran seni yang akan pindah lokasi. Namun tiba-tiba pemilik asli tempat tersebut datang. Dan rupa-rupanya Silly ini adalah bangsa cuy. Melihat mobil itu Silly panik dan menyuruh Lam untuk kabur. Setelah berhasil lolos, Lee memberikan uang upah dan kartu namanya kepada Lam. Karena siapa tahu suatu hari Lam membutuhkan bantuannya. Sore harinya Lam pulang ke rumah dan bertemu dengan istrinya yang merupakan janda anak satu bernama Han Han. Dan anak tirinya bernama Hien. Walaupun begitu, Lam sangat menyayangi anak tirinya itu layaknya anak sendiri cuy. Lalu saat makan bersama, Hien meminta izin kepada orang tuanya untuk menghadiri interview lamaran pekerjaan berkat bantuan teman tongkrongannya bernama Tien. Hien juga menyuruh ibunya untuk tidak khawatir karena ia akan diantar oleh temannya itu. Mendengar itu sang ibu menolaknya, ditambah lagi asal-usul teman Hien ini belum jelas. Namun Hien tetap kekeh ingin bekerja karena dia ingin mendapatkan penghasilan dan tidak mau menjadi beban orang tuanya. Tetapi si ibu tetap menolaknya sehingga terjadilah perdebatan di sana. Hai người bị gì vậy? Ích kỷ chỗ nào? Tao đang lo cho mình bế tắc. Cái đó là an toàn của mẹ. Lalu Lam yang merupakan ayah yang baik hati mencoba menenangkan mereka berdua. Dan ia juga mengizinkan Hien untuk bekerja asalkan Hien harus mengabari ibunya ketika sampai di tempat wawancara. Han Han yang mendengar keputusan suaminya itu langsung merasa kecewa karena Lam terus memanjakan anaknya itu. Setelah mendapatkan izin, Hien langsung berangkat ke tempat kerja bersama temannya yang bernama Tien. Dan saat itu, tukang penjahit baju sempat melihat mereka berdua. Malam harinya, Lam dan istrinya merasa cemas karena Hien belum mengabari mereka. Namun tidak lama, Hien mengirim pesan video kalau ia sudah sampai di tempat wawancara dengan selamat. Mendengar kabar itu, sang ibu merasa tenang, namun ia masih sedikit jengkel kepada anaknya itu. Lalu Lam mencoba menenangkan istrinya dan mengatakan kalau anaknya pasti akan baik-baik saja. Sementara Hien sendiri tengah mendatangi seorang ibu-ibu untuk menanyakan soal wawancara pekerjaannya. Namun dari belakang Tien muncul bersama pasukannya dan mengungkapkan rencana busuknya. Yang ternyata si Tien ini berniat menjual Hien ke Kamboja. Mendengar itu Hien pun terkejut dan langsung kabur dari sana cuy. Namun sayangnya ia terjatuh dan berhasil ditangkap oleh pasukan Tien.
Sementara di rumah, Lam dan istrinya kembali dibuat cemas karena Hien sudah tengah malam begini belum pulang ke rumah. Ditambah lagi dengan telepon Hien yang susah sekali dihubungi. Keesokan paginya, Han Han dan Lam pergi ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa anak mereka telah hilang. Namun polisi belum bisa bertindak sekarang karena belum 24 jam. Mendengar itu, Han Han pun semakin cemas kepada anaknya. Lấy của tôi. Bây giờ con tôi ở đâu, tôi phải kiếm nó giùm tôi. Cứu nó giùm đi. Sesampainya di rumah, Lam merasa bersalah karena telah mengizinkan anaknya itu. Akhirnya dia pun memutuskan untuk mencarinya, dimulai dengan pangkalan tukang ojek dan grosir. Setelah lamanya pencarian, Lam tidak sengaja bertemu dengan tukang jahit baju. Dan tukang jahit itu mengatakan kalau ia sempat berfoto dengan pemuda yang telah membawa Hien pergi. Setelah mendapatkan foto Tien, Lam pergi ke tempat nongkrongnya untuk menanyakan informasi soal Tien kepada teman-temannya. Namun mereka tidak tahu dan menyarankan Lam untuk menemui Li karena dia adalah gangster yang sudah tahu dengan selak-beluk kota ini. Singkat cerita, Lam sudah sampai di tempat Li. Di sana, ia mulai menanyakan keberadaan Tien kepada Li. Lalu Li yang merasa memiliki hutang budi tentu saja bersedia membantunya. Kemudian Li menyuruh anak buahnya bernama Lai untuk pergi mencari keberadaan Tien. Saat menunggu, Lam tidak sengaja mendengar suara golok diaduk yang membuat Lam kembali teringat dengan kenangan masa lalunya saat dia membantai pasukan Scarface 20 tahun yang lalu. Tidak lama kemudian, Lai datang dan memberitahukan kalau Tien saat ini berada di tukang urut. Tanpa berpikir lama, Lam langsung pergi ke sana. Namun saat ia akan masuk, tiba-tiba Lam dihentikan oleh anak buahnya Tien yang membuat pertarungan pun langsung terjadi. Awalnya Lam tidak mau memberikan perlawanan karena ia ingin tobat dari dunia baku hantam. Namun karena situasinya semakin rumit, akhirnya Lam mengeluarkan kemampuannya untuk mengalahkan mereka dalam sekejap. Kemudian Lam masuk ke ruangan yang dimana Tien sedang dipijat. Lalu Lam yang melihat Tien tanpa berpikir lama langsung membogemnya dan menanyakan di mana keberadaan putrinya. Awalnya Tien tidak mau bicara, sampai akhirnya Lam meletakkan batu panas yang membuat Tien kesakitan dan menyerah. Tien lalu berkata kalau Hien telah dibawa oleh si Samsul. Dan saat ini si Samsul berada di area pasar. Sesampainya di pasar, Lam mulai menanyakan keberadaan si Samsul kepada salah satu pengunjung. Namun ternyata pengunjung itu merupakan si Samsul sendiri yang membuat aksi kejar-kejaran pun terjadi cuy. Namun di tengah pengejaran, Lam tidak sengaja tertabrak motor yang membuatnya terpental. Dan di saat ia ingin mengejarnya lagi, Lam ini malah dihentikan oleh polisi yang akhirnya membuat si Samsul berhasil kabur. Kemudian polisi itu membawa Lam ke sebuah kedai makanan untuk dipertemukan dengan komandannya. Di sini ternyata si komandan sudah tahu soal identitas Lam yang dulunya merupakan seorang pembunuh bayaran paling berbahaya. Lalu si komandan juga berkata kalau saat ini ia sedang menjalankan misi dari kepolisian untuk menyelidiki gerak-gerik si Samsul. Maka dari itu ia meminta Lam untuk berhenti mengejar si Samsul agar tidak mengacaukan misi penyelidikan misi mereka yang sudah dirancang berbulan-bulan. Namun Lam tetap bersikeras untuk menemukan si Samsul karena anaknya saat ini akan dijual. Si komandan pun menyuruh anak buahnya untuk selalu mengawasi Lam. Thành là đối tượng rất quan trọng mà chúng tôi đang điều tra. Sementara di rumah, Tien beserta anak buahnya datang ke rumah Lam. Mereka mulai mencari keberadaan Lam. Namun karena Lam tidak ada di rumah, akhirnya Tien pun menyiksa Han Han dengan kejam.
Keributan ini pun terdengar oleh tetangga dan mereka pun mencoba menelpon polisi. Namun si Tien membawa Han Han keluar dan mengancam akan melakukan yang sama jika ada yang berani melapor kepada polisi. Tidak lama Lam pun tiba dan akhirnya pertarungan pun langsung terjadi. Awalnya Lam kesusahan melawan mereka karena jumlahnya sangat banyak. Namun saat melihat istrinya disiksa terus-menerus, akhirnya Lam pun bangkit dan kembali melawan. Ketika Lam berhasil mengalahkan beberapa anak buahnya Tien, tiba-tiba pandangan dia teralihkan kepada Tien yang terus menyiksa istrinya hingga tidak berdaya. Hingga akhirnya Lam pun dikalahkan oleh anak buahnya Tien. Namun untungnya salah satu tetangga berteriak bahwa polisi akan datang yang membuat Tien dan pasukannya langsung kocar-kacir pergi dari sana. Lalu Lam menghampiri istrinya untuk mengecek keadaannya. Di sini istrinya berkata kalau Lam harus menyelamatkan anaknya. Mendengar itu Lam berjanji dan segera membawa istrinya ke rumah sakit untuk dirawat. Di tempat lain, Hien bersama para sandera lain berada di sebuah gudang. Kemudian Hien meminta bantuan kepada salah satu sandera bahwa ia berjanji ketika berhasil kabur dirinya akan membawa seseorang untuk membebaskan para sandera. Tidak lama kemudian sekelompok pria datang untuk membawa para sandera. Sementara Hien berhasil bersembunyi dan kabur dari tempat tersebut. Di tempat lain, Li dan Lai berhasil menangkap salah satu anak buahnya Tien. Li mulai menginterogasi orang itu tentang alasan Tien menyerang keluarganya Lam. Bây giờ nói cho bố nghe. Sementara Lam sendiri sedang mendatangi pameran seni untuk bertemu dengan kakek-kakek yang merupakan mantan bosnya si Samsul. Lalu Lam menyogok kakek itu dengan sebuah lukisan unik demi mendapatkan informasi tentang si Samsul. Si kakek itu pun akhirnya menceritakan kalau si Samsul bekerja dengan seorang mafia bernama Tung. Dan dari rumor yang beredar, Tung ini telah menyewa seorang fuckboy bernama Tien untuk memikat gadis-gadis yang akan dijual ke Kamboja. Di tempat lain, Tung sedang memarahi Tien karena ia sekarang harus berurusan dengan Lam yang merupakan mantan seorang pembunuh bayaran. Akhirnya Tien pun dieksekusi mati oleh asisten Tung yang bernama si Siti. Sedangkan Lam yang sudah mendapatkan informasi itu segera pergi ke markas Situng yang merupakan tempat pameran seni. Namun sebelum masuk ia menghampiri tukang parkir dan menyuruhnya untuk menghubungi Li jika dirinya tidak keluar dari tempat tersebut. Setelah di dalam ruangan, Lam melihat banyak sekali patung boneka. Dan tiba-tiba ruangan itu mati lampu dan kembali menyala. Namun anehnya patung itu berjumlah semakin banyak. Lalu dari arah belakang Lam diserang oleh patung itu yang membuat pertarungan pun langsung terjadi. Setelah itu Lam masuk ke ruangan selanjutnya dan ia langsung dikelilingi anak buah Tung yang berkamuflase menjadi orang-orangan sawah. Sampai akhirnya pertarungan pun terjadi dan dimenangkan oleh Lam. Setelah mengalahkan mereka, Lam kini masuk ke ruangan terakhir yang dipenuhi oleh ibu-ibu yang bermain alat seni. Salah satu ibu-ibu lalu menghampiri Lam dan menyerangnya. Namun seperti biasa, Lam berhasil memenangkan pertarungan itu. Tetapi dari atas tiba-tiba sebuah jaring menimpa Lam dan membuatnya tidak bisa bergerak. Setelah berhasil ditangkap, Lam bertemu dengan Tung dan si Samsul. Di saat Tung akan membunuh Lam, dirinya tiba-tiba dihentikan oleh si Samsul yang berkata kalau ada saksi yang merupakan tukang ojek yang telah melihat Lam masuk ke tempat ini. Sehingga jika dibunuh maka polisi dapat menangkap Tung. Mendengar itu, Tung langsung menyuruh Samsul membunuh Lam di tempat lain. Lalu Samsul memukul Lam berkali-kali dan mengatakan kalau Samsul telah mengunjungi rumah sakit
tempat di mana istri Lam dirawat. Dan ternyata si Samsul telah menyamar menjadi seorang dokter agar bisa membunuh istrinya Lam. Dan untuk membuktikannya, si Samsul menunjukkan kalung milik istrinya Lam. Mendengar itu, Lam pun marah besar. Namun ia disetrum oleh listrik yang membuat Lam langsung pingsan. Saat Lam dibawa keluar, tiba-tiba Lee dan pasukannya datang untuk menyelamatkan Lam. Ketika di perjalanan, Lam ini bermimpi dengan masa lalunya ketika membantai geng Scarface 20 tahun yang lalu. Dan ternyata saat itu Lam ini telah diselamatkan oleh anak buahnya yang tidak lain dan tidak bukan adalah si Lee. Hingga akhirnya Lam pun sadar kalau Lee ini adalah mantan anak buahnya saat 20 tahun yang lalu. Tính nào tận đấy anh ạ. Anh phải đi đâu để kiếm cái Hiền này. Di tempat lain, Hien yang berhasil kabur berusaha mengambil handphone seorang penjaga yang sedang tertidur. Dia lalu menggunakan handphone itu untuk mengirim pesan kepada ayahnya kalau dirinya besok akan dikirim ke dermaga Tien An. Namun tiba-tiba penjaga yang lain datang dan berhasil menangkap Hien. Sementara Lam yang mendapatkan pesan itu akhirnya sadar kalau anaknya saat ini dalam bahaya. Namun sebelum pergi, Lee memberikan informasi yang berhasil dia dapatkan akan berangkat menggunakan kapal Dinman. Pagi harinya Lam pergi ke dermaga Tien An. Dia lalu menggunakan bot untuk mencari kapal bernama Dinman. Sampai akhirnya ia berhasil menemukan kapal itu dan langsung masuk untuk memulai pertarungan. Saat Lam berhasil mengalahkan para penjaga, dirinya langsung dikepung oleh anak buah Tung yang berjumlah ratusan. Dan pertarungan pun kembali berlanjut. Di tengah pertarungan, Lam mulai kewalahan karena lawannya sangat banyak. Namun tiba-tiba sekelompok orang misterius datang dan menyerang anak buahnya Tung. Dan ternyata orang-orang itu merupakan anak buah Lee yang berniat membantu Lam menyelamatkan anaknya. Lalu Lee menelusuri setiap sisi kapal untuk mencari anaknya Lam. Namun dia dihadang oleh si Siti yang membuat pertarungan pun terjadi. Dalam pertarungan, Lee kesusahan menghadapi si Siti karena sangat jagoan cuy. Namun tiba-tiba si komandan muncul untuk membantu Lee. Hingga akhirnya si komandan berhasil membunuh si Siti dengan mudah. Lalu Lee melanjutkan lagi pencariannya. Sementara Lam kini berhadapan dengan Tung yang merupakan bos besarnya. Terlihat pertarungan mereka cukup sengit karena keduanya benar-benar kuat. Sementara Lee akhirnya berhasil menemukan ruangan tempat para gadis disandra. Namun sayangnya Lee tidak menemukan Hien di sana. Kembali ke pertarungan Lam yang dimana kali ini ia mulai kewalahan untuk menghadapi si Samsul dan Tung. Namun Lam dibuat terkejut karena Tung menawan Hein dan mengancam akan membunuhnya. Tapi untungnya Hien pintar dan dengan sigap menggigit tangannya Tung yang membuat Hien menjadi bebas dari tawanan. Di dalam pertarungan, Lam berhasil membuat Tung terpojok. Namun di saat ia akan membunuhnya, tiba-tiba Lam menghentikan serangannya dan memaafkan si Tung. Lalu Lam menghampiri anaknya secara perlahan. Namun tiba-tiba si Tung bangkit dan menusuknya dari belakang. Di waktu yang sama, polisi datang dan mengepung tempat itu. Sementara si Tung ditembak mati oleh komandan. Setelah kejadian itu, Lam dan anaknya kembali ke rumah. Mereka berdua lalu berdoa kepada mendiang istrinya. Lalu Hien berkata kalau ia menyesal karena tidak menuruti perkataan ibunya. Mendengar itu, Lam langsung memeluk anaknya dan segera pergi keluar untuk menyerahkan diri kepada polisi atas kasus 20 tahun yang lalu. Dia sengaja melakukan itu karena tidak mau bersembunyi dan ingin menebus dosa-dosanya di masa lalu. Para tetangga yang melihat itu akhirnya juga tahu kalau Lam yang selama ini mereka kenal ternyata seorang mantan pembunuh bayaran.
Sementara Hien kini akan tinggal bersama Lee. Dan film pun tamat. Mantap!